perintah dan larangan Allah. Seolah-olah tadi mereka hidup di dunia ini main-main. Kemudian yang kedua adalah mana main-main itu, kita tidak ciptakan main-main, bahwa Allah itu Fata'alallahul malikul haq. Allah itu zat yang maha luhur, yang maha mulia, raja yang hak, yang sesungguhnya, yang munazzah, yang disucikan dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat tercela yang tidak layak pada zat Allah adalah abas. Abas itu melakukan sesuatu tanpa ada faidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, barakati wa karamati wa asrari jami'i ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah mansuri ala yasir nadasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum amin, amma ba'du. Hadirin mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Layasir Narasa PPKN Abil Khusus Hadratus Syekhina Mursyidina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Qaddasallahu Sirrahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita, sehingga kita bisa istiqamah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadirin mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid Abil Khusus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujjaj, para mubalik, para pengurus madrasah, para petugas manakib, para sesepuh manakib online, juga ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu ada dalam kejembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Qadir di dalam wasiatnya sudah menegaskan bahwa ajaran ini bukan main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan main-main. Sehingga zikir itu serius. Zikir itu serius. Kemarin waktu di Jagad, ketika menyampaikan hal ini dikomentari oleh Bang Resabah, serius. Maknanya kita zikir kepada Allah adalah serius, bukan main-main. Secara khusus kita zikir kepada Allah itu serius. Secara umum, sesungguhnya semua manusia hidup dalam dunia ini bukan untuk main-main. Itulah pertanyaan Allah kepada kita semua. Setiap hari Allah bertanya, setiap saat Allah bertanya dengan kalamnya. Kalamnya yang qadim bila harfin wala sautin. Tetapi kalamnya yang qadim itu tertulis di dalam Al-Quran. Al-Mu'minun 115. Allah bertanya kepada manusia, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dua pertanyaan Allah. Pertanyaan pertama, afa hasibtum, hai manusia, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum abatha, bahwa kalian diciptakan untuk main-main. Kami tidak menciptakan kalian dengan sungguh-sungguh, dengan hikmah dan tujuan. Kami menciptakan kalian semua selayaknya binatang, hanya untuk makan, minum, memuaskan hawa nafsu. Tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, tidak dibalas segala perbuatannya. Apakah kalian berpikir kalian diciptakan seperti itu, kalian diciptakan main-main? Secara tidak langsung, apakah kalian berpikir Allah menciptakan kalian main-main? Biduni hikmah, tanpa ada hikmah. Nah, faktanya Allah telah menegaskan, Allah telah memberitahu. Sebelum bertanya, Allah juga memberikan jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia bukan main-main, illa liya'budun, melainkan untuk ibadah kepadaku, ai illa liya'rifun, untuk ma'rifat kepadaku. Inilah kita semua secara umum manusia hidup di alam dunia ini tidak untuk main-main. Dalam arti dua, satu, kita tidak sekedar hidup di alam dunia ini sebagaimana disebutkan di dalam Miftahus Sudur, ma kunna ji'na linaquda fi hadhihi dunya ad-dani'ah linaqna'a bil muhimmatin nafsaniyah. Tidaklah kita hidup di alam dunia ini untuk sekadar memuaskan hawa nafsu saja. Makan, minum, beranak, meninggal dan seterusnya. Seperti tadi, seperti binatang ternak, seperti hewan, hanya sekedar memuaskan hawa nafsu. Kita hidup manusia bukan untuk itu. Sabda PPKN kedua, Abah Anam Qadasallahu sirah. Semua manusia, Allah mencela pemikiran manusia. Satu, manusia yang berpikir seperti itu. Itulah mereka yang tidak percaya dengan agama, dengan adanya Tuhan, dengan adanya hari kebangkitan. Kedua, Allah menyindir orang yang beragama tetapi seperti tidak beragama. Apa? Mereka tidak memikirkan perintah dan larangan Allah. Seolah-olah tadi mereka hidup di dunia ini main-main. Kemudian yang kedua adalah mana main-main itu, kita tidak ciptakan main-main, bahwa Allah itu Fata'alallahul malikul haq. Allah itu zat yang maha luhur, yang maha mulia, raja yang hak, yang sesungguhnya, yang munazzah, yang disucikan dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat tercela yang tidak layak pada zat Allah adalah abas. Abas itu melakukan sesuatu tanpa ada faidah. Seperti kita manusia, kadang tanpa kita sadari, kita satu waktu barangkali setiap hari kita dulu mungkin istilahnya kita ngopi dan lain sebagainya. Apabila ditanya oleh orang lain, lagi ngapain nih? Lagi iseng nih. Iseng itu, bahasa kita iseng. Iseng itu kan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, kalau sudah tidak ada pekerjaan yang lain, kita anggap ya lagi iseng nih. Padahal manusia itu tidak ada isengnya, istilahnya. Itulah Allah. Allah maha suci, Allah dari perbuatan seperti itu. Melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jika kita menganggap kita ini diciptakan main-main, nah berarti Allah menciptakan kita main-main. Dan kita mensifati Allah dengan sifat sesuatu yang tidak layak bagi zatnya. Maka setelah ayat ini, ayat di 116 itu, langsung disambung oleh Allah, Fata'allahul malikul haq. Allah maha luhur, tidak mungkin Allah menciptakan kita main-main. Serius. Yang kedua, pertanyaannya, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir, kalian mengira, kalian menyangka manusia, kalian semua la turja'un, tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Nah, berkaitan dengan ini ada satu wasiat, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sesungguhnya itu untuk kita sebagai umatnya. Mana mungkin Nabi diberikan nasihat, sedangkan Nabi itu adalah manusia yang sempurna. Itu adalah nasihat Jibril kepada Nabi, itulah untuk kita. Yaitu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Aish ma syi'ta. Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, Aish ma syi'ta. Hiduplah di alam dunia ini ma syi'ta. Sesukamu, suka-suka kalian. Terserah kamu hidup di alam dunia ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ingin iman, monggo, silahkan. Ingin kufur, tidak percaya kepada Allah, monggo, silahkan. Jangankan kepada guru mursyid, kepada Allah. Ingin beriman, silahkan. Tidak beriman kepada Allah pun, silahkan.
Kepada Nabi pun seperti itu. Ingin ikut Nabi, silahkan. Tidak ikut Nabi pun silahkan. Ingin berguru kepada guru mursyid, ikut guru mursyid, ikut petunjuk guru mursyid, melaksanakan maklumat guru mursyid, silahkan. Tidak ikut pun silahkan. Masyita. Tetapi harus ingat, harus tahu, harus sadar, fa innaka mayyitun. Kalian, engkau mayyitun, suatu saat akan mati. Tidak sekedar mati, akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Nasihat pertama, silahkan hidup sesukamu, tetapi kamu siapapun yang bernama manusia selama ia makhluk, mayyitun, pasti akan mati. Tidak akan hidup kekal abadi di dunia ini. Wa ahbib man syi'ta, kata malaikat Jibril. Silahkan cintai siapa saja di dunia ini. Silahkan mencintai siapa saja di dunia ini. Anak, istri, kerabat, keluarga, teman, junjungan. Mungkin ada yang dijunjung selama di dunia. Mengidolakan seseorang, silahkan cintai siapa saja. Fa innaka mufariquh. Tetapi ketahuilah, sadarilah. Fa innaka mufariquh. Engkau akan meninggalkannya. Kapan? Itulah ketika mati. Kita istilahnya tidak ada yang dikubur berdua. Walaupun dikuburnya berdua, ditanya oleh malaikatnya sendiri-sendiri. Atau yang hadap kepada Allah mempertanggungjawabkan amal perbuatan sendiri-sendiri. Tidak diwakili oleh orang lain. Mufarikuh, akan kita tinggalkan. Maka dibimbing kita oleh agama ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimmalihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian kecuali aku menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cinta harta, cinta anak, cinta orang tua, cinta manusia yang lain. Inilah cinta yang manfaat, mencintai orang yang soleh. Walaupun kita berpisah dengan mereka, jika kita cinta dengan orang yang soleh, almar'u ma'aman ahab. Kelak kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Artinya akan mendapatkan manfaat. Istilah guru mursyid, jangan suka ingat orang yang lupa. Konyol. Ingatlah kepada orang yang ingat kepada Allah. Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa'innahu yusiluka ilallah. Inilah kita cinta kepada Allah. Dibimbingkan kita dari guru mursyid doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kita cinta kepada Allah. Wa hubba mayyuhibbuka. Kita cinta orang yang cinta kepada Allah. Itulah yang paling utama, paling pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya kita cinta kepada para aulia, khusus itu kepada guru mursyid kita. Kecintaan kita kepada mereka, kepada para sholihin, khususnya kepada guru mursyid kita, akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Walaupun mufariquh, walaupun kita berpisah dengan mereka kelak, walaupun saat ini berpisah jauh secara ragawi, tetapi secara batin kita tidak berpisah. Kita mendapatkan manfaat dari cinta kita kepada guru mursyid kita. Pagi ini kita melaksanakan manakib karena sebab kita sama-sama mencintai guru mursyid kita. Kita ikuti segala maklumat dan petunjuknya. Fa innaka mufariquh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Silakan cinta siapa saja. Tapi akan datang hari di mana yafirrul mar'u min akhihi. Saudara akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabat dan dari anaknya. Semua hari itu sibuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri. Itulah hari kiamat nanti. Tetapi pasti kita tidak kebagian hari kiamat itu, hari kiamat sugro, ketika semua makhluk alam dunia dan seisinya dibinasakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang peduli dengan manusia yang lain, saling sibuk dengan urusannya mereka masing-masing. Mereka lah, sabda Nabi, orang yang mendapati hari kiamat itu seburuk-buruknya manusia. Karena mengapa? Orang-orang soleh sudah diwafatkan oleh Allah. Itulah seburuk-buruknya manusia lah yang mendapati kiamat sugro di alam dunia ini.
Dan yang kedua adalah itu ketika mempertanggungjawabkan amal perbuatan di hadapan Allah kita semua. Anak dari orang tuanya jauh, tidak peduli, mau sibuk dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Sehingga nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril adalah wa'mal masyi'ta. Berbuatlah, beramallah sesuka engkau di alam dunia ini. Fa innaka madziyun bih. Tapi ingat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatanmu di alam dunia ini. Maka agama membimbing manusia untuk melakukan amal-amal yang baik. Baik kepada Allah berupa ibadah. Hubungan manusia dengan Allah terikat dengan hubungan ibadah. Baik itu hubungan mahdoh atau ibadah langsung, ataupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak langsung. Maupun dibimbing juga perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Itulah agama membimbing kita untuk imarah. Terikat kita dengan hubungan kepada manusia maupun kepada alam semesta ini, imarah, atau istilah lain yang lebih umum khilafah. Kita sebagai khalifahnya di muka bumi, mengurus alam dunia, meramaikan alam dunia. Kita bermuamalah dengan sesama makhluk Allah, manusia, bumi, pepohonan, hewan, dan lain sebagainya. Imarah. Kita dibimbing, agama membimbing melakukan perbuatan baik. Dalam tanbih jelas disampaikan bagaimana kita kepada yang lebih tinggi dari kita, kepada sesama, kepada yang lebih rendah, kepada fakir miskin. Inilah untuk membimbing manusia i'mal, untuk beramal sesuai petunjuk agama. Suka-suka, tetapi kita ikut petunjuk agama, petunjuk syariat, petunjuk guru mursyid. Karena kita tahu, fa innaka madziyun bih. Segala amal yang kita lakukan di alam dunia ini madziyun bih, akan dimintai pertanggungjawaban. Bil khusus kepada sesama manusia, karena manusia itu adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia di alam bumi ini. Meskipun terhadap orang asing. Nah, di dalam tanbih, meskipun terhadap orang asing, asing terhadap ajaran kita, asing terhadap agama kita, asing terhadap negara kita, dan lain sebagainya. Meskipun terhadap orang asing, yang namanya manusia, walaqad karamna bani Adam, telah dimuliakan oleh Allah. Maka selayaknya kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Ini dalam rangka tadi, kita menjaga amal baik, tidak menjaga nama baik. Ini pertanyaan dari Allah Al-Mu'minun 19 menunjukkan bahwa kita hidup dalam dunia ini adalah tidak main-main. Dan menjaga perbuatan amal baik kepada diri kita sendiri. Kepada Allah diikat dengan ibadah, kepada manusia alam semesta diikat dengan imarah, mesti menjaga amal baik. Kepada diri sendiri pun mesti berbuat baik. Itulah tazkiyah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, tazkiyah, melakukan tazkiyatun nufus. Mereka para pecinta kesucian jiwa, senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Inilah amal baik terhadap diri sendiri, adalah menjaga kebersihan hati, menjaga kesucian jiwa kita. Tentu kita semua telah dibimbing amalannya dari guru mursyid, itulah dengan 2 dzikir yang sudah dibimbingkan kepada kita. Itulah alat untuk beramal baik, berbuat baik kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kebersihan kesucian jiwa. Sebagaimana tersirat di mana huruf ro di bulan Rabiul Tsani ini, roin, kotoran. Mengotori jiwa sendiri itu adalah perbuatan dosa. Khaba man dassaha. Rugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya tetapi tidak pernah mensucikannya. Bukan manusia itu suci dari perbuatan dosa. Manusia itu tempat salah.
dan dosa, tetapi juga diberikan akal, diberikan bimbingan, diberikan tuntunan. Ketika kita bersalah, kita sucikan diri kita bersihkan diri kita. Di antara sifat Allah adalah Allah mensifati dirinya sebagai At-Tawwab, yaitu Allah yang Maha menerima taubat. Taubat itu berasal dari para pelaku atau orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti di kesalahannya. Kesalahannya justru menjadi wasilah ia dekat kepada Allah. Itulah kita ketika kita salah, jangan sebut dosa, istilah apa? Jangan ingat dosa, bukan berarti kita mengabaikan dosa. Kita ingat kepada Allah saja. Kita zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dosa itu akan dibersihkan oleh Allah dengan wasilah zikir yang kita amalkan. Inilah diantara makna bahwa kita hidup di alam dunia ini, kita tidak main-main. Kita serius secara umum semua. Dan secara khusus zikir itu serius ya. Mungkin di lain kesempatan kita sampaikan mengenai zikir itu serius. Secara umum pada pagi hari ini bahwa manusia hidup di alam dunia ini serius dan tidak main-main. Al-Mu'minun 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Terima kasih Abah. Terima kasih atas segala bimbingan yang membimbing kita sehingga kita hidup di alam dunia ini benar-benar tidak main-main mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita muamalah dengan Allah, dibimbing dengan ibadah, kita muamalah dengan sesama manusia, terikat oleh imarah, kita menjaga perbuatan baik kepada sesama, dan nabil khusus kita menjaga perbuatan baik kepada diri kita sendiri dengan senantiasa kita mensucikan hati dari segala kotoran dan dosa yang kita lakukan. Semoga kita semua senantiasa dijadikan murid yang istiqomah, ikut segala amaliyah, bimbingan yang telah dibimbingkan oleh guru mursyid. Terima kasih kepada para ikhwan yang menjadi wasilah kita pagi ini bisa sama-sama khidmat kepada guru mursyid, wabil khusus kepada Kiai Imam, Bunda Haya, para petugas manakib. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.